Oke guys, welcome back to my channel Due Media. Kembali lagi bersama saya Due dan teman saya Efkar. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang bola. Tepatnya adalah bola Tarkam atau turnamen Tarkam yang melahirkan banyak pemain di Liga 1 dan juga dari Liga Dasar, Liga 3, Liga 2 dan Liga 1. Nah, di sini Mas Ekar mungkin lebih berpengalaman di daerah Tangerang sini karena dia memiliki akses untuk menuju tempat lapangan-lapangan di daerah sini. Monggo Mas, bagaimana pendapat Anda tentang sepak bola Tarkam di daerah Tangerang ini? Ya, Tarkam itu di Tangerang itu seperti mata pencarian ya. Kenapa? Ketika hampir setiap bulan itu pasti banyak yang ngadain gitu ya. Contoh sekarang di Pakujaya itu turnamen besar. Besar ya. Ini udah mau selesai. Setelah Pakujaya nanti ada lagi di Bunga Mekar daerah Cipete Tangerang. Lalu setelah itu nanti ada lagi di daerah Ciledug. Jadi hampir setiap bulan ada lah. Makanya saya bilang itu seperti mata pencarian. Mata pencarian. Ya, kebetulan ini kan juga lagi libur liga. Ya, benar. Banyak pemain yang belum mendapatkan tim. Bukan. Banyak pemain yang namanya mengisi waktu luangnya menjaga kondisi lah Mas ya. Mengisi waktu produktif ya, dapat duit dari Tarkam seperti itu. Dan juga animonya kan ningkatin animo masyarakat juga untuk menonton pertandingan Tarkam itu. Nah, Tarkamnya itu kan bukan hanya sekedar Tarkam sepak bola putra, dan sepak bola putri juga ada Tarkamnya. Gitu. Oh, ada juga Mas. Ada di Tangerang sini. Iya, ada Tarkamnya. Ya, di daerah Jabodetabek ini ada sering Tarkam sepak bola putri. Ya, nggak hanya untuk putra, juga ada Tarkam sepak bola putri. Jadi sepak bola putri ini mungkin akan kembali di angkat atau mungkin dibikin liga mungkin dari PSSI, karena PSSI sekarang kan udah baru semua tuh Mas ya. Ibaratnya tuh mungkin dari peraturannya, apalagi sekarang Pak Erick Thohir lagi genjer-genjernya pengen memperbaiki liga. Kemarin timnas sudah nunjukin lah, sekarang liganya udah ada VAR. Nah, terus untuk kelompok usia sudah ada. Nah, ini yang belum adalah Liga Putri. Nah, itu Liga Putri itu sangat penting sekali bagi mungkin wanita. Jadi kalaupun anak sampean pengen olahraga ke sepak bola, jadi tuh kita sebagai orang tua tuh nggak ragu Mas, karena sudah ada liganya dan juga jenjangnya tuh jelas. Ya, karena begini, kita nggak bisa buat suatu tim nasional tanpa adanya liga. Kenapa? Benar. Ada istilah begini, liga itu adalah gambaran dari suatu timnas. Apabila liganya berjalan bagus, kompetitif, maka kita bisa pastikan bahwa pemain-pemain yang dipilih untuk ke tim nasional juga akan bagus. Nah, perkara sepak bola putri ini saya pernah bilang beberapa waktu lalu di akun TikTok saya dan akun Instagram saya bahwa animonya ini harus dinaikkan dulu. Ya, benar. Animonya. Nah, saya apresiasi PSSI memang rencananya mau menggelar Liga Putri, tetapi sangat lama sekali di tahun 2026. Nah, ada asosiasi yang menaungi sepak bola wanita itu yang disebut dengan Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia atau ASBWI. Saya bilang ASBWI ini punya anggota, punya member, punya voter. Bikin aja liga dari anggota mereka. Liga amatir aja lah seperti itu gitu. Yang penting kan terpenting pemain putri ini dia bisa mendapatkan level kompetitif. Tetap ada pertandingan lah. Yes, karena yang terpenting untuk pemain adalah level kompetitif. Apabila seorang pemain udah kehilangan level kompetitifnya itu, dia sudah dipastikan bahwa passion bermain sepak bola juga udah agak menurun. Apalagi wanita ya Mas ya. Apalagi wanita. Wanita tuh mungkin kalau dia udah ibaratnya yang di fashion sepak bola nggak jadi, dia mungkin pindah ke futsal, ada yang kerja aja kan. Yes. Nah, mungkin bikin usaha sendiri kan. Di tahun kemarin ada Mas angkatannya Zara tuh, Zamus itu. Ada Anggita juga sekarang udah enggak. Nah, itu udah mungkin lagi karena begini, sepak bola wanita itu mohon maaf ya, kita bisa bilang terkait dengan kendala umur juga usia. Oh iya benar, karena sulit juga Mas. wanita itu kan
ya terkait dengan ini juga ya, apa namanya, bisa dibilang ada kemampuan dia sampai, kalau sepak bola putra kan ketika peak atau top perform Iya, bermain dia benar. kan itu di rata-rata di usia 25 sampai 29 atau 30. Tapi Iya, kalau di sepak 30-an. bola putri itu bisa dikategorikan kalau usia segitu dibilang udah Udah terlalu senior, tua ya, Mas, udah ya? terlalu tua senior. Iya, benar. Seperti itu. Mungkin belasan sampai puluhan lah. Ya 20, belasan 23 lah. belasan sampai 22 atau 23 Nah, iya. lah, 24 lah paling mentok itu. Nah, itu benar. Yang dibilang top perform dari pemain putri Iya, gitu. benar-benar. Soalnya di futsal juga dari tahun kemarin tuh ada Liga Putri soalnya. Ya futsal. kalau ya itu saya bilang apa namanya, Gitu. PSSI ya setidaknya kalau dia belum bisa menggelar Liga Putri ini, tadi saya bilang diserahin dulu aja sama SBY seperti futsal. Iya. Futsal itu dia menggelar liganya itu diserahkan kepada FFI, Federasi Futsal Nah, Indonesia benar, gitu. Jadi Federasi Sepak Futsal Indonesia itu kan dia menggelar Liga Putri, Liga Futsal Putri dan Liga Futsal Putra Iya, gitu. benar, Artinya ada kompetisi yang berjalan, ada Benar. persaingan yang berjalan. Jadi makanya kita nggak kaget kalau timnas futsal putri juga bagus karena Bagus, memang menunjukkan lah. ya karena memang apa namanya, dia punya level kompetitif juga, setiap musim digelar seperti itu. Benar, Nah benar. itu yang harusnya sebenarnya ditiru sama asosiasi sepak bola Nah, wanita benar ini. itu, Mas. Gitu. Nah, itu tadi lah, Ya Mas. saya bilang kalau di Liga Grassroots sepak bola putra ada Liga Top Star atau Liga Kompas, tiru aja, modifikasi aja liga seperti itu. Di copy aja, Di Mas, copy ya? paste aja. Copy paste Jadi aja ya? apa yang terpenting tadi saya bilang, pemain ini mendapatkan wadah untuk bermain, mendapatkan level kompetitif untuk bermain, dan Nah, animonya juga kita harus Kita tingkatkan harus gitu. sebagai masyarakat pecinta bola, Betul. nah, kita harus memberi, mungkin dari kita posting dari IG, WA itu Betul. membuat orang memberi pengetahuan untuk orang, Betul. Mas. Kebetulan di sini di Tangerang juga kan ada tim putri namanya Putri Bemifa itu. Oh iya, sering itu Mas saya ya, dengar, Mas. itu bisa dibilang mencetak para pemain timnas putri Oh, juga. Salah iya, satunya Mas. Zara dari Iya, situ. benar. Lalu ada Bio Carla juga pemain timnas. Vini Silviadus dari situ. Dari MIFA juga ya. Yes, kiper timnas putri juga Dari situ. Prihatini alias Atin juga pernah main di Putri Iya, Bemifa. iya. Itu ibaratnya ya sebenarnya klub-klub ini banyak, cuman tidak ada wadah yang menaungi untuk Nah, bisa bikin iya, kompetisi benar. ini. Karena yang saya lihat justru lebih seringnya kompetisi kompetisi atau tarkam. Nah, kita nggak bisa membentuk Nah, itu. sebuah timnas hanya dari sebuah Tarkam. tarkam atau turnamen biasa, Iya, atau dari benar. pelatda yang seperti tim pon. Iya, benar, Itu tidak, kita nggak bisa karena mereka nggak punya level kompetitif, tetapi tidak punya Hanya tujuannya buat kota sepak ya bola hanya untuk jangka pendek. Ya, jangka Kalau liga kan pendek. kita itu secara setiap panjang. kalau liga kan kita setiap pekan bisa bertanding, artinya kan kita memang dipaksa untuk tetap berada dalam top perform kita gitu, untuk menjaga kondisi kita. Iya, Kalau benar. kalau tadi sekedar turnamen atau dari pelatda, ketika selesai turnamen atau selesai pelatda itu ya kita nggak bisa menjaga perform kita lagi seperti Iya. itu gitu. Benar. Jadi kalau ada kompetisinya, ada klubnya, Betul. nah pasti kan pemain juga bisa menjaga profesionalnya, Mas. Nah, Betul, sangat betul. apalagi sekali. udah jelas ada liganya. betul. Kemungkinan besar atmosfer SSB dari kota Tangerang ini maupun di seluruh Indonesia, kalaupun itu ada Liga 1 atau mungkin Liga buat putri aja dah. Ya. Ada, nggak usah Liga 1, Liga 2. Yang penting ada Liga buat putri. Mungkin dari 34 provinsi Indonesia ini mungkin bakal ada muncul SSB baru yang mungkin SSB khusus putri. Ya. Nah, itu pasti ada, Mas. Ya, Berpotensi. ya, memang SSB Putri itu memang ada, tetapi memang tidak banyak, Wi. Nah, Ya, benar. itu yang mungkin ketika ada atmosfer liganya, mungkin perlahan-lahan SSB yang ada yang di Putri perlahan-lahan dia akan membuat untuk SSB Putri Nah, juga nih gitu. punya sendiri lah, Punya tidak dicampur sendiri, sama gitu. laki-laki gitu ya. Ya seperti itu, makanya ya atmosfernya harus dinaikin lagi karena begini, kalau kita ngandelin Liga 1 Putri yang harus berafiliasi dengan klub-klub Liga 1 itu berkaitannya dengan finansial tim seperti itu. Nah, ya benar. Tetapi kalau diserahkan kepada
klub anggota SBWI ini Iya. biar mereka lah yang mengelola pemain seperti itu. Iya, Mas. Karena kalau kita dulu pernah digelar tahun 2019 Liga Ya, 1 pernah Putri. itu. Tetapi Di kan sini. hanya beberapa tim aja yang ikut dan juga nggak Nggak semuanya. 18 tim ikut, tetap apa namanya dan belum siap mungkin belum Nah, siap gitu. Nah, yang mau saya bilang adalah nggak usah harus nunggu berafiliasi dengan klub Liga 1 ini begitu. Iya. Digelar aja karena sayang sekali ini ASBWI punya voters, punya anggota yang mana ini adalah klub putri. Iya. Gitu, ini harus dimaksimalkan Nah, gitu. itu. Nah, jadi di Tangerang itu selain tarkamnya laki-laki juga ada perempuan. Ya, Nah, betul. itu. Yang harus kalian tahu tuh mungkin sepak bola putri itu belum bisa dinikmati oleh masyarakat. Mungkin itu karena kita belum mungkin orangnya belum tahu nikmatnya menonton sepak bola Ya. perempuan, mungkin juga belum bisa mempunyai semangat seperti kita ini, Mas. Ya itulah apa tapi animonya ya. Saya yang lebih sering ada tarkam putri itu di daerah Mana, Mas? daerah Parung Panjang Bogor itu Oh, Parung. rame sekali yang nonton karena animonya itu memang benar-benar dinaikin di sana. Nah, ini yang harus benar-benar juga kita harus naikin dulu animonya nih. Benar. Gitu. Nggak kalah rame juga sepak bola tarkam sepak bola putri itu selalu ada yang rame kalau ya? kita gelar gitu nonton itu pasti gitu. Karena memang begini dari segi pemain ini kan mereka ingin bermain gitu Iya, dan benar. yang mewadahi untuk bermain itu kan nggak ada Nggak gitu ada, loh. nah Makanya itu. terkadang Larinya ke Tarkam. nah ya justru tarkam itu rame juga karena Iya. memang jarang-jarang ada event sepak bola putri itu jarang. Iya, benar. Gitu. Apalagi Tarkam perempuan. Ya. Lawan otomatis yang namanya lawan jenis kan pengen nonton pasti, Mas. Betul. Nah, itu. Mungkin untuk memancing penonton untuk melihat sepak bola putri mungkin lebih menarik Ya. daripada mungkin bisa lebih menarik daripada laki-laki nanti. Betul. Karena apalagi perempuan, lihat perempuan lari aja kita udah seneng aja. Betul. Apalagi dia main bola, giring bola, jatuh. Betul. Nah, itu loh. Itulah masukan buat pengelola sepak bola Indonesia, entah siapapun nanti yang masih berada di pengurusan sepak bola Indonesia, itulah saran terbaik dari Mas Edgar dan juga kami Dua Media untuk menggelar Liga 1 dan juga memperbaiki liga yang sudah ada. Ya. Nah, itu. Ya, Liga yang sudah ada. ya liga udah ada. Timnasnya juga sekarang dilatih sama coach dari Jepang kan. Nah, Itu ini udah bagus, tapi yang memang harus liganya segera digelar. Kalau itu. untuk tahun 2026 menurut terlalu saya jauh. terlalu lama, masih ada 2 Dua tahun. tahun. 2 tahun gitu. 2 tahun ya, Mas. 2 tahun. Karena begini, wanita itu kan kita berkaitan dengan, mohon maaf ya, dia berpikir untuk bekerja atau Nah, berkeluarga. benar. Nah, karena kan nggak mungkin juga semakin tua juga dia akan terus bermain Iya, bola. bermain bola. Lain dengan putra kan, Iya, ya, masih panjang, 40 masih tahun lah. panjang, ya kan. 40 Itu tahun itu. apa namanya yang menjadi kendalanya di situ, makanya Nah, itu benar. harus segera lah digelar kalau menurut saya. Kalau dari klub-klub yang sudah ada 18 tim ini nanti, Mas ya, kemungkinan besar tetap dia pengen menggelar, cuman kalau dadakan ya mungkin keberatan, Mas. Nah, iya kan? Ya. Nah, itu gimana dari PSSI itu harus mencapaikan di awal mungkin awal 2 bulan atau 5 bulan sebelum kompetisi dimulai. Ya itu mungkin yang tadi saya bilang di apa namanya liganya itu jangan usah lah kita berafiliasi sama 18 klub Ya. Liga 1 ini, nggak usah. Oh iya. Saya iya. bilang yang tadi saya bilang sama dulu, liganya itu diserahkan aja sama ASBWI Iya. supaya yang menggelar itu ASBWI. Entah klubnya mana aja bebas lah. Iya, ya. karena SPBI itu punya klub iya. anggota seperti itu. Betul. Jadi nggak harus tim Liga 1. Iya, yang penting tuh betul. Liga Putri itu bergulir. Karena yang saya hitung klub Liga 1 yang punya tim putri itu yang saya catat ya hanya 8 kayaknya, 9 menyampe Arema dia mereka punya Arema Women, PSIS Women, Ya. sama Persis Women Arema Women. dan Persib. Ada 4. 4 itu ya. Ya. Yang pakem ya. Itu pakem karena dia membina Iya, pemain iya. putri. Nah,
Yang saya catat hanya itu Empat 4. itu, ya. Sisanya memang kayak saya ngambil contoh Persija itu dulu ikut Liga Putri pemainnya pemain PON DKI. PON Itu kan DKI. bukan pemain Belum. binaan. Iya, binaan. Gitu, nah artinya kan kalau kita ngeliat dari segi itu kan balik lagi tentang bagaimana kalau terafiliasi dengan klub Liga 1 ini finansial klubnya itu yang Ya, menjadi itu kendala karena bener, finansial klub untuk tim putra saja udah besar. besar. Belum ditambah dia ada Juniornya, tim EPA-nya. junior. Nah ditambah lagi tim putri itu kan Nah. yang menjadi kendalanya kalau terafiliasi dengan klub Bener, Liga bener. 1 gitu. Jadi- Tapi kalau yang digelarnya klub anggota ASBWI ini, Asosiasi Sepak Bola Wanita ini, biarkanlah manajemen SSB ini atau klub-klub ini yang mencari sumber dana dan Nah, pemainnya nah, begitu. benar-benar. Jadi mungkin tim SSB kalian yang di Jawa jauh bisa ikut Liga Putri kalau mungkin dari usia 16, Ya. 16, Kalau 18. PSSI rutin Nah. setiap tahun untuk sepak bola putri ini mereka mengadakan Piala Pertiwi. Ya Pertiwi. Tapi yang tadi saya bilang nggak bisa kita hanya mengandalkan hanya dari turnamen. benar. Nah, kira-kira kalau Liga 1 Mas, itu takarannya tuh harus umurnya berapa? Apakah harus kayak mengikuti EPA atau mungkin Untuk putri? iya atau bebas saja dah. Jadi kalau menurut saya kalau untuk putri ini nggak usah lah pakai batas-batas usia. Kenapa? Oh, gitu ya Mas. Karena itu akan membunuh yang mereka yang tua ini begitu. Oh, Mereka iya, kan yang benar, senior benar. juga tetap ingin bermain. Ingin tampil lah ya. Iya, seperti itu. Jadi lebih luas untuk kita mencari pemain lebih betul, luas. betul. Nah. Ya seperti ini layaknya liga aja, nggak usah ada batas usia lah gitu. Selama dia masih kuat bermain bola, silakan gitu. Ya. Itu loh. Itulah saran dari Mas Sekar. Mungkin semoga bisa didengar para pencinta sepak bola Indonesia. Mungkin lewat dari kalian share story dari link dari dua media ini, bahkan mungkin dari pengamat sepak bola bisa menonton channel ini. Nah, kami berharap PSSI lebih baik untuk kedepannya dan juga buat liganya juga dan juga buat timnasnya tentunya yang akan menciptakan sejarah baru di dunia, tepatnya di Piala Dunia dan meraih mimpi menuju Piala Dunia 2026. Nah, oke Lil, terima kasih sudah menonton Duel Media. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga kalian bisa follow IG dari Fkar.alazhar. Nah itu loh, dan saya nggak usah kasih tahu lagi, pasti tahu seperti nama channel saya. Oke, terima kasih Lur. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.